Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK 2020 gelombang kedua. Nah, di sini kita akan bahas soal UTBK 2020 hari pertama. Nah, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Nah, teman-teman, langsung aja kita ke nomor 1. Nah, di sini nomor 1 ada gambar, ada grafik ya, grafik fungsi. Ini tuh fungsinya adalah 2 min x kuadrat. Pernyataan berikut ini yang tidak benar terkait grafik itu. Oke, berarti kita coba satu-satu ya. Untuk yang A, gimana nih? Yang A itu kan grafik memotong sumbu X di 2 titik. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan sumbu X nih. Dia akan memotong di 2 titik kan. Ini tuh berapa titiknya? Berarti ini tuh 1,0 kan. Dan yang ini negatif 2,0. Berarti dia itu memotong di 2 titik. Benar berarti kan. Berarti yang A benar. Yang B. Yang B itu adalah persamaan sumbu simetrik grafiknya adalah X sama dengan minus 1/2. Nah, untuk persamaan sumbu simetrik itu sama aja dengan apa, teman-teman? Nah, kita tahu kan untuk persamaan sumbu simetrik sebuah fungsi atau di sini fungsinya itu adalah fx. Kita tahu x-nya itu berarti kan min b per 2a kan. Nah, di mana b-nya itu berapa sih? B-nya itu kan ini min 1, berarti min dari min 1 per 2 kali A-nya. A-nya ini kan min 1 juga kan. Ini kan kalau teman-teman bingung, dibuat gini aja, min x kuadrat min x plus 2 gitu kan. Berarti ini A-nya ya, min 1. Di sini min 1. Min sama min kan bisa dicoret. Nah, jadi positif kan. Berarti sisanya berapa? Negatif 1/2. Sama nggak dengan pernyataannya? Sama aja kan. Nah, berarti pernyataan yang B ini benar, teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek yang C. Untuk yang C itu grafik mempunyai nilai minimum 0. Nah, dari gambar teman-teman bisa lihat. Kalau dia ya gambarnya ke atas gitu kan. Nah, berarti ini ya dia nggak mungkin minimum dong. Ya dia maksimum gitu. Ya udah berarti yang C salah, teman-teman. Kalau minimum itu biasanya kayak gini kan. Nah, gitu kan minimum tuh. Berarti kalau dia kayak gini ya dia nggak minimum, berarti salah. Pernyataan C salah, teman-teman. Kemudian kita cek D. Ini harusnya yang C ya, tapi kita cek aja biar kita belajar juga kan. Grafik mempunyai nilai maksimum 9/4. Nah, berarti benar nih, ini kan maksimum. Tapi kita nggak tahu nih titik maksimumnya berapa gitu kan. Atau dia kan nilainya berapa gitu. Nah, untuk mencari nilai maksimum, sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya itu ya kita masukkan saja. Berarti kan fx itu apa sih? Fx itu kan minus x kuadrat minus x plus 2. Dimana x-nya kita tahu kan negatif setengah nih. Nah, untuk melakukan atau mencari nilai maksimum bisa kita substitusikan nilai x-nya. Berarti minus min 1/2 kuadrat minus min 1/2 ditambah 2. Coba dia itu harusnya 9/4 ya. Coba kita hitung bersama-sama. Negatif. Berarti kan 1/4 kan. Kemudian ini positif setengah ya. Setengah plus 2. 2 itu kalau misalnya jadi bawahnya 2 itu ya 4/2 ya. Berarti di sini bisa kita tulis 5/2, teman-teman. Negatif 1/4 ditambah
5/2 kan, biar jadi bawahnya 4 dikali 2 kan. Berarti gini, kalau teman-teman bingung, 5/4 bukan 5/4 ya, 5/2 biar jadi bawahnya 4, ya udah bawah kali 2, atas kali 2, jadi kan 10/4 tuh. Ini 2 ya, ini 2. Berarti bisa kita tulis 10/4. 10/4. Maka ini adalah berapa? 10 kurang 1, ya 9 dong. 9/4. Ternyata benar teman-teman. Nilai maksimumnya adalah 9/4 ya. Nah, kita cek lagi yang E. Yang E itu adalah grafik memotong sumbu Y di titik 0,2. Ya udah sebenarnya kita masukin aja kan, dimana fx itu kan sama dengan Y ya. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat minus X plus 2. Dimana Y-nya kan 2 kan. Nah, masukin 0, 002 kan. Nah, sama. Berarti dia memenuhi teman-teman. Jadi, grafik memotong sumbu Y di titik 0,2 itu adalah benar. Maka kesimpulannya adalah C yang salah ya. Karena di sini yang ditanyakan tidak benar. Berarti jawabannya C. Nah, oke, gak apa-apa. Di sini kita belajar aja ya. Jadi kita cek semua. Tapi nanti kalau teman-teman dalam pelaksanaannya, ya langsung aja kalau dia dapat yang salah, ya udah itu jawabannya. Gitu ya. Nomor 2. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, ini ya. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah 10, maka nilai B kuadrat adalah berapa? Nah, ini kita menggunakan konsep persamaan kuadrat yang akar-akarnya misalnya X1 dan X2. Misalnya kan kita tahu nih, kalau akar-akarnya X1, X2, berarti kan kalau penjumlahan akar-akar itu misalnya X1 ditambah X2-nya berapa? Min B per A kan? Min B per A. Berarti min B per A itu di sini min 2A ya. Min 2A per 1. Ya udah gak usah ditulis aja kan. Kemudian ini perkaliannya X1 dikali X2 itu berapa? C per A ya. C-nya kan B kuadrat, A-nya 1. Ya udah. Kita tulis dulu C per A yaitu B kuadrat per 1. Ya berarti B kuadrat aja dong. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10, berarti kan kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10. Nah, teman-teman, kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, misalnya gini. Kita punya bentuk X1 ditambah X2 dikuadratkan. Itu hasilnya berapa sih? Dia kan hasilnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 kali X1, X2. Ya nggak? Setuju nggak? Yang normal kan biasa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2 X1, X2 gitu kan. Nah, ini kan karena dia nanyanya ini, ya udah berarti kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ya udah ininya kita pindahkan dong. Kita pindahkan ke kiri kan. Nah, berarti didapat X1 ditambah X2 kuadrat minus dong 2X1 X2 gitu kan. Nah, sehingga ini itu sebenarnya ya ini gitu kan. Berarti kan ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dong X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Itu adalah ini hasilnya teman-teman. Berarti bisa kita ganti dong X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya jadi ini dong. Nah, berarti X1 ditambah X2 kuadrat kita kurangi dengan 2 kali X1 X2 itu sama dengan 10, ya nggak? Karena kan ini itu ya sama dengan ini dong. Ini buktinya gitu. Nah, X1 ditambah X2 ini dapat min 2A. Jadi min 2A kuadrat minus 2 kali X1 X2 B kuadrat gitu sama dengan 10. Nah, min 2A kuadrat itu ya kita kuadratkan dua-duanya dong.
min 2 kuadrat 4. A kuadrat ya A kuadrat. Kemudian minus 2B kuadrat sama dengan 10. Nah, gimana teman-teman? Ya udah, dia kan nanyanya B kuadrat tuh. Ya udah, B kuadrat sama dengan aja kan. Berarti min 2B kuadrat sama dengan 10. Ini kan positif pindah ruas jadi negatif 4A kuadrat. Jadi B kuadrat itu sama dengan 10 minus 4A kuadrat per ini dong min 2. Nah, berarti kita bisa nih B kuadratnya sama dengan 10 bagi min 2 itu adalah minus 5, ya enggak? Minus 4 dibagi minus 2 ya positif. Positif 2A kuadrat. Yang mana jawabannya? Ya, ini kan enggak ada nih. Cuma kita oke yang D nih. Kita balik aja kan sebenarnya. Ini itu sama aja 2A kuadrat minus 5. Sama ya. Berarti jawabannya D. Gitu teman-teman. Lanjut dong. Password terdiri dari 4 digit dengan ketentuan sebagai berikut. Angka, huruf, angka, huruf. Angka pertama dibentuk dari bilangan genap antara 0 sampai 8. Nah, berarti kita keep dulu aja ya. Angka kedua adalah bilangan prima yang genap. Oke, kurang dari 9. Huruf kedua dipilih dari huruf ELSA. Nah, ini Elsa ya. Huruf pertama dipilih dari huruf RABU, Rabu. Banyak password yang dapat dibuat. Oke, berarti di sini sebenarnya nggak ada kata-kata nggak boleh diulang ya. Tapi gini aja deh, biar seru. Kita coba di sini. Banyak password yang dapat dibuat jika tidak boleh berulang. Berarti tulisnya jika tidak boleh berulang. Jadi angkanya atau hurufnya tidak boleh ada yang sama ya. Nah, ini maksudnya gitu ya. Berarti kalau soalnya kayak gini, ini lebih menantang ya. Misalnya kita buat kotak nih, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 nih. Berarti di sini angka, di sini huruf, di sini angka, di sini juga huruf ya. 1, 1, 2, 2 gitu kan. Angka 1, angka 2, huruf 1, huruf 2. Angka pertama dibentuk dari bilangan genap antara 0 sampai 8. Nah, berarti ya berapa aja gitu. 2, 4, 6 ya. 0-nya nggak masuk, 8-nya juga nggak masuk karena kan di antara. Dan teman-teman harus tahu 0 itu bilangan genap sebenarnya ya. 0 itu bilangan genap. Saya udah jelaskan di video sebelumnya gitu kan. Teman-teman bisa lihat. Tapi di kondisi ini itu karena di antara, ya 0-nya gak masuk dong. Karena kan di antara gitu. Angka kedua adalah bilangan prima yang genap. Kurang dari 9. Angka kedua yang ini ya. Ini angka kedua. Jangan ditaruh di sini teman-teman. Ini kan angka kedua. Karena angka huruf, angka huruf. Dia itu bilangan prima yang genap dan kurang dari 9. Ya 2 doang dong. Ya enggak? Terus huruf kedua dipilih dari huruf ELCA. Huruf kedua di sini kan. ELSA. Nah, ini huruf kedua, sedangkan huruf pertamanya dipilih dari Rabu. RABU. Nah, untuk cara pengerjaannya teman-teman kita kita masukkan yang udah pasti aja gitu. Ini kan 2 udah pasti 2 doang kan. Ya udah di sini itu angka kedua itu 1, cuma 1 doang yaitu angka 2 gitu. Kemudian efeknya apa kalau kita masukin 2 di sini? Ya berarti angka pertama gak boleh 2 lagi dong, karena di sini tidak boleh berulang. Nah, berarti 2 dicoret aja kan ibaratnya. Berarti sisanya 4 sama 6 aja. Ada berapa? Jadi ada 2 gitu. Nah, setelah itu yang jadi masalah untuk huruf pertama itu RABU, sedangkan huruf kedua ELCA. Nah, teman-teman lihat irisannya atau yang samanya.
Yang samanya itu kan A ya. Nah, berarti misalnya di sini kita A-nya coret. Kalau di sini A-nya kita coret, berarti kan sisanya RBU ya. Berarti ada 3 gitu kan. Nah, kalau di sini RBU, coba lihat di sini ada nggak RBU? Nggak ada ya. Berarti di sini nggak ngaruh. Tinggalnya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 gitu. Coba kita kalikan. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24 kali 1 ya 24 gitu kan. Nah, ini kondisi pertama. Berarti kondisi kedua gini, teman-teman. Karena di sini itu yang udah pasti kan ini ya. Ini 1 sama ini 2 gitu. Sedangkan yang hurufnya belum pasti. Tadi kita coret A-nya ya. Nah, sekarang kita masukin yang A-nya, yang A doang. Karena yang A tadi kita coret. Nah, kalau A kita masuk berarti kan sisa 1 nih. Nah, kemudian nih ya teman-teman, di sini ada huruf A. Ada ya. Berarti di sini itu yang A-nya ya ibaratnya udah masuk ke sini, berarti sisanya 3 gitu kan. Nah, berarti di sini 3, teman-teman. 3 kali 2 berarti 6. Kalau kita jumlahkan berapa? 4 tambah 6, 30. Berarti jawabannya adalah 30, teman-teman. C. Gitu ya. Semoga paham. Lanjut, nomor 4. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari. Jika dikerjakan 15 orang pekerja, gimana nih maksudnya? Oh, pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari jika dikerjakan 15 orang pekerja, gitu ya maksudnya. Jadi 15 orang itu ya 24 hari. Karena suatu hal, setelah pekerjaan tersebut berjalan 8 hari, pekerjaan tersebut dihentikan 6 hari. Nah, ini gimana maksudnya, teman-teman? Pokoknya nanti kita analisis. Yang ditanyakan itu P dan Q ya, hubungannya gimana. P itu tambahan pekerja agar tepat waktu. Q itu 10. Nah, berarti kita cari tambahan pekerjanya berapa sih biar dia tepat waktu gitu kan. Nah, oke. Kita menggunakan normal aja ya. Ini misalnya hari, ini pekerja gitu kan. Untuk 24 hari, itu jumlahnya 15 orang. Nah, di sini tuh karena suatu hal, setelah pekerjaan tersebut berjalan 8 hari, berarti kan 8 hari udah selesai nih, ya udah. 24-nya kita kurangi 8, berapa sih jadinya? Ya 20. Berarti 16 dong. Nah, berarti kan 16 tambah 8 kan 24 tuh. Ya udah 16 ini ya tetap 15 orang dong. Nah, setelah itu setelah berjalan 8 hari, pekerjaan tersebut dihentikan 6 hari. Ya udah kita kurangi 6 aja kan. Nah, berarti dihentikan 6 hari 10 dong. Berarti itu berapa orang gitu, X. Nah, untuk pengerjaannya kita udah rinci dari sini dong gitu. Berarti nah di sini kita menggunakan apa dulu? Perbandingan berbalik nilai atau senilai. Nah, di sini kita menggunakan berbalik nilai ya karena dia itu antara waktu dan orang gitu kan. Semakin banyak orang, waktunya semakin sedikit dong. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. 16/10 dari sini kan sama dengan kalau berbalik nilai ini kita balik tadinya 15 per X jadi X per 15 gitu. Berarti X-nya berapa sih? Ya udah 16/10 dikali 15. Ini kita coret, bagi 2 dapat 8, bagi 2 dapat 5. 5-nya bagi 5 1, bagi 5 3. 3 kali 8 berapa? 24 dong. Nah, 24 itu adalah jumlah pekerja yang yang 10 hari itu kan sisanya. Nah, berarti kalau dia itu 15 pekerja, ya berarti tambahan pekerjanya yang itu P kan. Ya udah berarti tinggal 24 yang dibutuhkan kita kurangi dengan 15 ya. Berarti berapa? 24 dikurangi 15 berarti 9.
Jadi yang dibutuhkan pekerja tambahan itu adalah 9 orang lagi gitu. Jawabannya apa? Karena P adalah 9 dan Q adalah 10, jadi P-nya lebih kecil ya. B. 5. Jika fx min 1 adalah 5x kuadrat plus 6x min 6, gx-nya adalah ax plus 1, dan GOF1 adalah min 51, maka nilai FA tambah 1. Nah, ini gimana teman-teman? Kalau saya, ini itu kan GOF1 ya. Ini tuh berarti untuk GOF1 sama dengan 51 ini, saya nulisnya gini sih enaknya. GX, kemudian F1 sama dengan negatif 51. Ini kita menggunakan bundaran ya, sama aja sih. Cuma biar enak aja, saya nulisnya gini sih. Nah, untuk F1 itu gimana teman-teman? Kita punyanya adalah di mana nih? Di sini aja. Fx min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6. Nah, untuk F1-nya berapa gitu kan? Nah, di sini kita tahu teman-teman, x min 1 itu kan sama dengan 1. Berarti x min 1 sama dengan 1, maka x-nya adalah berapa? 2 ya. Nah, berarti x-nya 2 teman-teman. Kalau x-nya 2, substitusi ke sini. 2 min 1 kan 1 jadinya. Berarti masukin 2 di sininya. Berarti berapa tuh? Berarti sama aja di sini F1 dong. F1 itu masukin 2 kuadrat 4 kali 5, 20. 20 ditambah 12 min 6, 6. Berarti 26 ya. Nah, jadi F1-nya 26. GX-nya apa sih? GX-nya adalah AX plus 1 dan F1-nya adalah 26. Sama dengan negatif 51. Masukin sini kan. Berarti 26x plus 1 sama dengan negatif 51. Jadi 20. Oke, ini bukan X ya, A. Sorry, ini A, berarti 26A sama dengan negatif 52, ya nggak? Nah, berarti nilai A-nya itu berapa? Negatif 52 dibagi 26. Berapa tuh? Negatif 2 kan? Nah, kalau A-nya adalah negatif 2, berarti yang ditanyakan itu kan F A plus 1. Kalau dia A di sini itu adalah negatif 2, berarti berapa? Negatif 2 ditambah 1, berapa tuh? Jadi F negatif 1 kan? Nah, sebenarnya yang ditanyakan itu adalah F negatif 1. Ini itu sama aja kayak tadi, F1 berapa gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya kita samakan dengan bentuk ini, dia kan nanyanya F1. Kalau dia nanyanya F negatif 1. Ya udah, berarti kan dari sini nih. Kalau bisa ditulis gini, berarti X min 1-nya sama dengan negatif 1. Jadi X-nya adalah berapa? 0 ya. Nah, X-nya 0 teman-teman. Kalau dia tadi X-nya 2, berarti si F negatif 1 itu sama dengan, berarti kan X-nya 0. Masukin 0. 5. 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurangi 6. Ini kan 0 ya. Sisanya negatif 6. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah negatif 6. B, teman-teman. Lanjut, nomor 6. Nah, di sini nomor 6, diketahui grafik fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri x sama dengan 4. Oke. Jika grafik fungsi f melalui titik 2,0 dan 0,3, maka ordinat titik puncak grafik fungsi f adalah, ordinat itu bisa dibilang y-nya ya. Berarti misalnya dia itu gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung, kita ke konsepnya dulu ya teman-teman. Misalnya ada titik puncak. Titik puncak itu kan biasanya gimana? XP, YP ya. Nah, titik puncaknya itu ada XP, YP
Dan misalnya ada titik sembarangnya itu adalah X, Y. Berarti kalau kita mau mencari persamaan fungsinya itu, berarti kita tahu kan, Y itu sama dengan apa? A, X minus XP kuadrat ditambah YP, ya nggak? Nah, ini teman-teman harus udah bisa ya. Ini itu yang bentuk umumnya kan. Nah, nanti kalau misal mencari Y-nya kan. Nah, gimana teman-teman aplikasinya dari soal ini? Ya udah, berarti dia itu kita memiliki X-nya itu 4 kan. Nah, sumbu simetri X sama dengan 4 ini ya bisa dibilang XP-nya gitu. Berarti dia itu yang di soal itu adalah titik puncaknya sama dengan 4, YP kan. 4, YP. Nah, YP ini yang ditanyakannya gitu kan, ordinatnya gitu, ordinat titik puncaknya gitu kan, yang YP-nya. Nah, berarti gimana caranya teman-teman? Ya udah, di sini kan ada nih titik 2,0, berarti misalnya di sini 2,0. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus ini, Y-nya berapa? 0 kan? Mau ditulis apa langsung? Langsung aja ya. 0 sama dengan A-nya tetap. X-nya berapa? Ini 2 ya. 2 negatif XP-nya kita tahu 4 tadi kan ini. Kemudian kita kuadratkan ditambah YP gitu. Berarti di sini itu 2 dikurangi 4 kan negatif 2. Kalau dikuadratkan jadi 4 ya. Jadi 4A nih teman-teman. 4A ini 0 ditambah YP. Maka YP-nya berapa? YP-nya itu adalah negatif 4A ya. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua itu titiknya 0,3. Nah, berarti 0,3, 3-nya sebagai Y ya. 3 sama dengan A-nya tetap. X-nya 0 minus 4 ya. XP-nya kan 4. 4 kita kuadratkan ditambah YP. Nah, kalau udah gini gimana teman-teman? Negatif 4 kuadrat itu 16 ya. 16A berarti kan 3 sama dengan 16A ditambah YP. Maka YP-nya berapa? YP-nya itu adalah 3 dikurangi 16A ya. Berarti ini pindah ke kiri gitu kan. Nah, di sini ada YP, di sini pun ada YP ya. Berarti YP sama dengan YP gitu kan. YP sama dengan YP. Untuk YP yang pertama itu negatif 4A. Dan YP yang kedua 3 min 16A. Coba negatif 16A-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi kan positif tuh. Tinggal 16 dikurangi 4 itu berapa? 12 ya. Berarti 12A sama dengan 3. Maka A-nya adalah 3 dibagi 12 itu menghasilkan 1/4 teman-teman. Kalau A-nya itu adalah 1/4, sedangkan kita tahu si YP itu adalah negatif 4A kan, dimana A-nya adalah 1/4, maka didapat si YP-nya itu adalah negatif 1 teman-teman. Nah, berarti ada nggak jawabannya? Ada, D. Gitu ya. Lanjut, nomor 7. Untuk semua bilangan real A, B, C didefinisikan A et B et C itu AB dikurangi BC ditambah AC kuadrat. Jika A et 4 et Y sama dengan 16 dan Y lebih dari 0, maka nilai Y adalah berapa gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya ada soal simbol kayak gini, ya udah kita tinggal ikutin aja apa definisinya gitu kan. Di sini kita udah tahu definisinya itu kayak gini kan. Ya udah, kalau dia nanyanya 2 et 4 et Y sama dengan 16, dia kan nanti nyari Y ya. Ya udah, 2 et 4 et Y, ibaratnya ini A, ini B, ini C gitu kan. Apa nih? AB dikurangi BC, AB berarti 2 kali 4 dikurangi BC, BC-nya berarti 4Y ditambah AC kuadrat berarti A-nya kan 2, C-nya Y berarti 2Y dikuadratkan.
sama dengan 16. Maka di sini berapa? 8 minus 4Y ditambah, ini kan 4Y kuadrat ya. 4Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kita sederhanakan berarti min 4Y plus 4Y kuadrat sama dengan 16 dikurangi 8 itu 8 ya. Nah, di sini ada 4 sama 8 berarti kedua ruas kita bagi dengan berapa? Dengan 4 aja ya. Negatif 4 bagi 4 itu dapat negatif 1 atau negatif Y doang kan, ditambah Y kuadrat, kemudian 8 bagi 4 itu berapa? Berarti 2 kan ya. Nah, berarti kalau udah kayak gini, bentuk persamaan kuadrat, ya nggak? Kita rubah bentuknya menjadi sama dengan 0, di mana Y kuadratnya di depan. Y kuadrat minus Y, 2 di kanan pindah jadi kiri, berarti negatif 2, sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita faktorkan di sini itu Y. Y berapa kali berapa yang hasilnya negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1, berarti 2 sama 1. Biar dia negatif dan dijumlahkan negatif, ya negatifnya di sini, ini positif. Maka didapat Y sama dengan, untuk yang ini itu negatif 1, atau untuk yang ini Y-nya sama dengan 2. Karena syaratnya adalah Y lebih dari 0, maka kita peroleh Y-nya 2. Berarti jawabannya C. Seperti itu teman-teman. Lanjut nomor 8. Jika XY sama dengan 50 dan 2 log X minus 2 log Y sama dengan 1, maka nilai X minus Y. Oke teman-teman, gimana nih caranya? Kita punya XY katanya 50. Terus ini ya, 2 log X minus 2 log Y sama dengan 1. Nah, untuk pengurangan logaritma itu kan kita bisa rubah menjadi perkalian. Kita bisa rubah menjadi pembagian kan sifatnya. Berarti 2 log X per Y ya nggak? Sama dengan 1. Nah, setelah kayak gini gimana teman-teman? Gini teman-teman, kalau misalnya kita punya A pangkat C sama dengan B, ini kan sama aja A log B sama dengan C, ya nggak? Nah, kalau teman-teman udah tahu bentuk kayak gini, ya udah berarti ini A log B ibaratnya kan sama dengan C, ya nggak? Berarti gimana teman-teman? A pangkat C sama dengan B, berarti 2 pangkat 1 sama dengan B. B-nya adalah X per Y gitu. Jadi bisa kita peroleh di sini si X itu ternyata 2 kali Y. Nah, untuk X 2 kali Y yang kita ketahui X Y-nya adalah 50. X-nya kan 2Y, masukin aja kan. 2Y kali Y sama dengan 50. Berarti Y kuadrat sama dengan 50 bagi 2, 25. Maka Y-nya itu adalah plus minus ya, plus minus 5 teman-teman. Nah, coba teman-teman kalau Y-nya plus minus 5, X-nya berapa? Ya, X-nya berarti kalau untuk Y-nya positif dapat 10. Kalau untuk Y-nya negatif dapat negatif 10 dong. Nah, coba X min Y, ada apa aja gitu nilainya. Nah, coba untuk X yang positif, kalau X-nya positif, berarti nanti Y-nya kan bisa negatif sama positif dong. Berarti si X-nya positif itu 10 dikurangi 5, 5 dong. Ada lagi, 10 dikurangi min 5, berapa tuh? Berarti 15 kan? Nah, ini untuk X positif. Kalau untuk X negatif, berarti kita dapat apa aja? Negatif 10. Kemudian misalnya ini positif 5, berarti kan negatif 5 tuh. Kemudian negatif 10, negatif 5, berarti negatif 15. Coba yang memungkinkan jawabannya yang mana? Yang E teman-teman. Berarti jawabannya adalah 5. Gitu ya. Lanjut nomor 9. Nah, di nomor 9 ini pada segitiga siku-siku ABC. Nah, berarti ABC siku-siku ya.
Nah, ini udah terlihat jelas ada literasinya kan ini. AC sama dengan 2 kali AD. Ini kan perbandingan. Nah, berapakah panjang DE? DE itu kan yang ini nih. Nah, berarti ini X misalnya ya. Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, berhubung di sini tuh kita disuruh mencari DE, panjang DE itu kan akan menghasilkan sebuah nilai kan. Nah, berarti kalau dia nanti hasilnya bukan nilai, berarti itu bukan jawabannya ya. Maksudnya nanti pernyataan itu tidak cukup. Harus ke nilainya gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan 1, DE ditambah BC sama dengan 12. Pernyataan 2, AB sama dengan 12. Kita cari untuk pernyataan 1 dulu. Yang diketahui itu adalah AC sama dengan 2 kali AD. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat perbandingan, gini teman-teman. Berarti AC itu sama AC per AD, ya nggak? Kita AD-nya ke bawahkan kan, sama dengan, berarti kan 2 banding 1, ya nggak? 2 banding 1 kan ibaratnya 2 doang kan. Nah, berhubung dia itu perbandingan, jadi ini nggak 2 banding 1 gitu. Ada apa ya? Misalnya kita masukin X deh. 2X banding 1X gitu. Jadi perbandingannya ya 2X banding 1X. Dia itu bisa aja ini 4, AC-nya 4, berarti si AD-nya 2. Berarti kan perbandingannya 2 banding 1 gitu ya. Setuju semua sampai sini? Nah, kalau udah kayak gini kita ada nih pernyataan 1 DE ditambah BC sama dengan 12. Nah, gimana caranya teman-teman? Coba kita lihat untuk perbandingan. Kemarin saya udah berikan caranya itu kayak apa ya, buah apel gitu kan, gini nih. Nah, ini kayak gini, berarti AD banding dengan AC, kemudian di sini AE banding dengan AB gitu kan, DE sama BC gitu. Ini kayak buah apel gitu kan kalau dia itu berdiri gitu kan. Nah, berarti di sini yang kita ketahui itu kan AC sama AD. Ini kan AC sama AD. Nah, berarti bisa kita tulis yang kecil dulu kan, AD dulu berarti. AD per AC itu akan sama dengan, karena yang diketahui juga di sini itu adalah di sini itu kan DE sama BC ya, berarti DE sama BC gitu. DE berbanding BC gitu kan. AD berapa? AD 1X atau bisa dibilang X doang. AC-nya adalah 2X sama dengan DE per BC. Nah, kalau udah kayak gini enak kan? DE-nya adalah X, BC-nya adalah 2X. Masukin sini dong. Nah, berarti di sini bisa kita tulis. Boleh di sini aja deh. DE-nya itu adalah X ditambah BC-nya itu adalah 2X sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12 dan X-nya adalah 4 ya. Nah, kita tahu nih nilai X-nya itu adalah 4. Maka si DE yang ditanyakan itu berapa dong? Ya 4 dong. Jadi pernyataan 1 ini bisa menjawab DE-nya itu adalah 4. Gitu teman-teman. Jika pernyataan 1 benar, berarti coret B, coret C, sama coret E gitu kan. Sisanya D sama A. Coba, ini pernyataan 1, pernyataan 2-nya teman-teman lihat. AB sama dengan 12. Coba lihat AB mana. Nah, AB itu kan yang dari ujung ke ujung. Dia itu 12. Dari sini kita tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa menjawab DE teman-teman. Karena dia itu ya AB doang gitu kan. AB doang nih. AE-nya kita nggak tahu. Coba kalau misalkan kita tulis AE per AB gitu kan. Sama dengan, berarti kan DE per BC. Nah, di sini kan AB doang nih yang kita ketahui. Sedangkan AE
kita nggak ada, kemudian BC juga nggak ada kan. Nah, berarti ini tidak memenuhi teman-teman. Jadi pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jawabannya adalah A ya. Pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup gitu kan. Next, nomor 10. Oke, di sini misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik P di bidang XY. Apakah ya P berada terletak di kuadran 2? Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup atau tidak. Nah, teman-teman ini coba kalau misalkan kita gambar. Nah, ini kan diagram Kartesius ya. Ini X, tentunya ini Y. Di mana P itu adalah X, Y kan. Kemudian apakah dia ada di kuadran 2? Berarti ini kuadran 1, kuadran 2. Nah, berarti harusnya ada di sini nih titiknya gitu kan. Ini 3, ini 4. Coba untuk pernyataan pertama. 2X plus Y kurang dari 6. Nah, apakah dengan pernyataan ini kita bisa menjawab titiknya itu ada di kuadran 2? Nggak bisa ya teman-teman. Soalnya dia kan ya kurang dari gitu kan. Dia kurang dari dan persamaannya ya belum kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa kan. Nah, berarti ini belum cukup teman-teman. Kalau dia belum cukup, coret A, coret D gitu. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu udah pasti ya, X-nya itu kalau ditambah 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 4 teman-teman. Nah, untuk X negatif 4 itu ada di mana? Ada di sini kan. Taruhlah di sini nih, negatif 4. Nah, tapi kita nggak tahu nih teman-teman. Y-nya itu berapa kan? Y-nya berapa gitu kan? Dari mana orang dia nomor 2 cuma X tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti ini pun tidak cukup gitu. Karena Y-nya ya nggak tahu. Bisa aja Y-nya di bawah kan. Jadi dia di kuadran 3. Kalau Y-nya di atas, ya bisa jawabannya benar gitu. Tapi untuk kasus nomor 2 ini kan nggak ada teman-teman. Nggak ada nilai Y-nya. Berarti ya tidak memenuhi dong. Lanjut kalau dua-duanya tidak memenuhi, coba kita gabung. Ya nggak? Coba kita gabung di sini X-nya negatif 4. Substitusi ke sini. Dapat berarti negatif 8. Ya nggak? Negatif 4 kali 2. Ditambah Y kurang dari 6. Maka Y-nya adalah kurang dari 6 tambah 8. 14. Nah, di sini pun bisa kita simpulkan teman-teman. Untuk Y kurang dari 14. Di sini kan misal taruhlah di sini 14. Dia kan kurang dari. Oke, untuk nilai 0 sampai 14 ini dia ada di kuadran 2 nanti kan titiknya. Misalnya di sini nih. Berarti di sini titiknya kan. Nah, tapi karena dia kurang dari 14 ya bisa aja di sini kan. Negatif 1, negatif 2 gitu kan. Nah, berarti otomatis titiknya di sini nih. Dia di kuadran 3. Berarti dapat disimpulkan bahwa pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab. Kalau digabung pun tidak cukup. Jawabannya adalah E, teman-teman. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab soal, gitu ya. Oke, untuk pembahasannya kita cukupkan dulu teman-teman 10 soal ya. Dan untuk nomor 11 ini, silahkan teman-teman kerjakan di di buku latihan teman-teman. Kemudian silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar ya. Saya tunggu ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya berikan dan semoga video ini bermanfaat. Dan yang terakhir, semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.